Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan matematika peminatan di pertemuan kelima. Kali ini kita akan membahas tentang persamaan eksponen. Persamaan eksponen terlebih dahulu yang akan kita bahas. Kita kembali ke permasalahan tentang banyaknya potongan kertas di awal bab. Misalkan P sebagai banyak kertas semula dan PX sebagai banyak potongan kertas yang setelah digunting ke X. Banyaknya potongan kertas setelah X kali pengguntingan itu dinyatakan dalam PX sama dengan P kali 2 pangkat X. Nah, ketika semula terdapat selembar kertas, lalu setelah digunting beberapa kali kita mendapatkan 32 lembar potongan, maka kita peroleh persamaannya menjadi 32 itu sama dengan 1 awal ya 1 kali 2 pangkat X. Nah, bentuk seperti ini itu merupakan persamaan eksponensial, salah satu bentuk persamaan eksponensial. Bagaimanakah cara kita menentukan nilai X? Yang secara matematis nilai X itu dapat kita selesaikan dengan cara menggunakan sifat-sifat bentuk persamaan eksponensial. Oke, untuk memahami bagaimana menyelesaikan persamaan eksponensial, mari kita belajar bersama-sama. Persamaan eksponensial itu adalah persamaan bentuk eksponensial yang memuat variabel. Variabel di sini biasanya dalam X. Variabel tersebut dapat terletak pada eksponen atau bilangan pokoknya. Bisa sebagai eksponen atau pangkatnya atau dalam bilangan pokoknya. Penyelesaian eksponensial mempunyai beberapa bentuk persamaan dan penyelesaian. Ada sampai F, berarti berapa itu? Ada 6 ya. Untuk yang pertama, persamaan eksponensial yang berbentuk ini. A pangkat Fx sama dengan A pangkat M. Ini artinya apa? Artinya adalah bilangan pokok. Bilangan pokoknya itu berupa A ya. A, kemudian pangkatnya itu berupa fungsi yang ruas kiri. Dan ruas kanannya itu bilangan pokoknya berupa suatu bilangan dan pangkatnya juga merupakan suatu bilangan. Nah, kalau bentuknya seperti ini, bilangan pokoknya sama yaitu A, dan A-nya itu tidak boleh sama dengan 1. Mengapa A-nya tidak boleh sama dengan 1? Ya, kalau 1 dipangkatkan sesuatu apapun, itu nanti nilainya akan sama dengan 1. Sehingga tidak menyelesaikan masalah Fx-nya yang sama dengan M nanti. Jadi, jika di sini A-nya sama ya, dipangkatkan, ruas kiri dipangkatkan suatu fungsi, ruas kanannya dipangkatkan suatu bilangan, dan A-nya tidak boleh 1, maka Fx-nya ini nanti akan sama dengan M. Kita selesaikan dengan cara menyamadengankan pangkatnya. Contoh di sini ya. 2 pangkat 2x-5 sama dengan 1/8. Nah, di sini terlihat bahwa Fx-nya adalah 2x-5. 1/8-nya ini agar bisa diselesaikan, maka diubah menjadi 2 pangkat min 3. Nah, mengapa diubah jadi 2 pangkat min 3? Agar sama pangkatnya. Agar sama bilangan pokoknya, 2. Nah, setelah bilangan pokoknya sama, yaitu 2, dan pangkat ruas kirinya itu berupa fungsi, pangkat ruas kanannya berupa bilangan, maka dapat kita selesaikan dengan cara menyamakan pangkat sebelah kiri dengan pangkat sebelah kanan. Berarti 2x min 5 sama dengan min 3. Maka diperoleh x sama dengan 1. Nah, jadi himpunan penyelesaiannya adalah 1. Coba 1 kamu masukkan ke soal ini. Berarti 2 pangkat 2 kali 1 min 5.
berapa? 2 kali 1, 2 dikurangi 5 berarti min 3. 2 pangkat min 3. 2 pangkat min 3 itu adalah 1/8. Nah, berarti benar ya, 1 sebagai himpunan penyelesaian dari persamaan eksponen 2 pangkat 2 X min 5 sama dengan 1/8. Ini bentuk yang pertama. Bentuk yang kedua, jika seperti ini, bilangan pokoknya adalah A, pangkat yang ruas kiri adalah fungsi fx, pangkat yang sebelah kanan adalah fungsi gx. A-nya jelas tidak boleh 1. Maka penyelesaiannya adalah fx disama dengankan gx. Pangkatnya disama dengankan. Contohnya, 2 pangkat X kuadrat plus 3X plus 4. 3. Sama dengan 9 pangkat min X min 1. 9 pangkat min X min 1. Ini 9, ini 3. Ini belum bisa diselesaikan. Dia bisa diselesaikan kalau sama-sama A. Berarti siapa yang akan diubah? 3 atau 9? Ya, 9 yang harus diubah menjadi 3 kuadrat. Nah, kuadrat ini dikalikan dengan min X min 1 ya. Kita pakai sifat pangkat bilangan pokok yang sebelumnya ya. Berarti menjadi min 2X min 2. Nah, di sini sudah, lihat ini. Pada persamaan ini sudah terlihat bahwa A-nya sama-sama 3. Kalau soalnya tadi A-nya 3, ini 9, berarti belum sama, diubah menjadi 3. Sama-sama 3. Nah, setelah bilangan pokoknya sama, yaitu 3, maka kita dapat menyelesaikan persamaan ini dengan cara menyamadengankan fx sama dengan gx, yaitu menyamadengankan pangkatnya. Jadi menyamadengankan pangkatnya itu bisa dilakukan kalau bilangan pokoknya sudah sama. Jadi, menjadi X kuadrat plus 3X plus 4 sama dengan min 2X min 2. Kemudian disederhanakan, kemudian difaktorkan, ruas kanannya dibuat 0 ya kalau memfaktorkan. Maka X-nya ketemu min 3 atau X-nya sama dengan min 2. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah min 3 dan min 2. Itu bentuk yang kedua. Bentuk yang kedua, ini bentuk yang kedua. Kita lanjutkan. Bentuk yang ketiga, yaitu A pangkat fx sama dengan B pangkat fx. Jika A pangkat fx sama dengan B pangkat fx, A-nya harus lebih dari 0 di sini, A-nya tidak boleh 1, B-nya harus lebih dari 0, dan B-nya tidak boleh 1. Serta A tidak sama dengan B. Maka fx-nya akan bernilai sama dengan 0. Jadi di sini bilangan pokoknya berbeda. Lihat ini bilangan pokoknya berbeda, tetapi pangkatnya sama. Kedua bilangan pokok harus positif, ya. Dan kedua bilangan pokok tidak boleh sama dengan 1. Serta kedua bilangan pokoknya di sini tidak boleh sama. Maka penyelesaiannya adalah pangkatnya disama dengankan 0. Fungsi fx-nya sama dengankan 0. Contoh di sini ya. 3 pangkat X kuadrat plus 6X plus 3 sama dengan 7 pangkat X kuadrat plus 6X plus 3. Nah, kalian lihat, di sini bilangan pokoknya 3, di sini 7. Ini A, ini B. Gitu ya, berbeda bilangan pokoknya. Pangkatnya sama, yaitu Fx. Yaitu X kuadrat plus 6X plus 3. X kuadrat plus 6X plus 3. Nah, menyelesaikannya adalah fx-nya disama dengankan 0. Syarat ini diperhatikan juga. Apakah 3 dan 7 itu lebih dari 0? Ya. 3 tidak sama dengan 1 dan 7 tidak sama dengan 1.
Iya, 3 tidak sama dengan 7. Maka kita bisa menggunakan fx-nya sama dengan 0. Ini tidak difaktorkan, tetapi melengkapkan kuadrat sempurna. Boleh, kalau difaktorkan mungkin sulit ya ini. Difaktorkan sulit, tidak bisa ini difaktorkan. Paling kalian bisa menggunakan rumus ABC. Masih ingat rumus ABC? Min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Di sini cara lain yaitu dengan melengkapkan kuadrat sempurna. 3-nya ini plus 3 pindah ke ruas kanan, jadi min 3. Oke, jadi konstantanya pindah ke ruas kanan jadi min 3. Setelah itu, kedua ruas tambahkan dengan bilangan 3. Dikuadratkan, jadi 3 kuadrat sama dengan 3 kuadrat. Bilangan 3 ini dari mana? Dari B-nya itu yaitu 6. 6 dibagi 2. Jadi koefisien X itu dibagi 2 dikuadratkan. Jadinya 6 dibagi 2 itu 3 dikuadratkan. Ruas kiri ditambahkan 3 kuadrat, ruas kanan juga harus ditambahkan 3 kuadrat. Contoh misalkan X kuadrat plus 8X. Nah, X kuadrat plus 8X. Maka membuatnya ini jadi bukan 3 tetapi 4. 4 hasilnya dari 8 dibagi 2. Itu contoh yang lain. Oke, paham ya? Ditambahkan 3 kuadrat. Selanjutnya kita faktorkan. Nah, bentuk ini merupakan kuadrat sempurna. Karena bentuknya adalah difaktorkan jadi X plus 3 dikuadratkan. Coba X plus 3 kamu kuadratkan. Hasilnya adalah X kuadrat plus 6X plus 3 kuadrat. Nah, 3 kuadratnya di sini. Ini kalau dikuadratkan jadinya X kuadrat plus 6X plus 3 kuadrat. Betul kan? Ruas kanannya adalah 9 dikurangi 3, yaitu 6. Kemudian selanjutnya kita akarkan kedua ruas. Maka ruas kanannya jadi plus minus ya, pakai plus minus. Ya, karena ruas kanannya ditarik akar, maka ada plus minusnya di sini. Plus minus akar 6. Kemudian 3-nya pindah ke ruas kanan menjadi min 3. Jadi X-nya adalah min 3 plus minus akar 6. Sehingga penyelesaiannya ada 2, yaitu min 3 min akar 6 dan min 3 plus akar 6. Nah, itu kalau bentuknya seperti ini ya. AB-nya adalah bilangan bulat yang berbeda, tetapi yang sama adalah pangkatnya. Yaitu dengan menyamakan pangkatnya ya. Menyamakan pangkatnya, membuat pangkatnya menjadi sama dengan 0. Kemudian, kalau bisa difaktorkan, ya difaktorkan. Kalau bisa pakai rumus ABC, pakai rumus ABC. Di sini ternyata difaktorkan tidak bisa. Rumus ABC pasti bisa. Rumus ABC apapun kejadiannya pasti bisa. Nah, di sini saya memberikan contoh tidak menggunakan rumus ABC, tetapi menggunakan melengkapkan kuadrat sempurna. Di SMP sudah pernah diajarkan itu. Kita lanjutkan nomor 4. Ya, ini bentuk kalau ada bilangan pokoknya berupa fungsi di sini ya. Bilangan pokoknya berupa fungsi. Bilangan pokoknya berupa fungsi dan sama, yaitu HX. Tetapi pangkatnya berupa fungsi juga dan berbeda, yaitu Fx dan Gx. Maka penyelesaiannya ada 4 langkah. Yang pertama, kita samakan pangkatnya. Ya. Sesuatu yang sama yaitu H ya. Kalau dipangkatkan dengan sesuatu yang sama juga, ini syarat yang pertama, maka hasilnya akan sama kan? Nah, berarti benar ini nanti. Kalau dibuat ini.
Langkah yang kedua, HX-nya hanya kecil ya ini, karena di depan jadi besar, belum diedit tadi. Hanya ini ya, hanya ini dengan hanya ini sama. HX-nya itu sama dengan 1. Nah, pasti hasilnya sama, karena kalau HX-nya 1 dipangkatkan apapun dia berbeda pun, maka hasilnya akan sama, yaitu 1 sendiri. Gitu ya. Kemudian kita buat HX-nya sama dengan 0. Nah, 0 kalau dipangkatkan sesuatu, asal pangkatnya itu tidak negatif, karena kalau negatif nanti 0 pangkat negatif 2 kan 1/0 pangkat 2 ya. 1/0 pangkat 2 itu 1/0. 1 dibagi 0 itu tak terdefinisi kan. Jadi pangkatnya itu harus positif. 0 dipangkatkan apapun asalkan dia positif, maka hasilnya adalah 0. Maka akan sama kan? 0 dipangkatkan apapun asal dia positif, dan 0 dipangkatkan apapun asal dia positif, hasilnya sama, yaitu 0. Maka langkah yang ketiga, kita buat HX-nya sama dengan 0, tapi dengan syarat. Syaratnya apa? Pangkatnya yaitu Fx dan Gx-nya harus positif. Yang keempat, HX-nya disama dengankan negatif 1. Ya, negatif 1, misalkan HX-nya itu negatif 1, kalau dipangkatkan bilangan genap atau bilangan ganjil, asal sama ya, min 1, HX-nya juga min 1, di sini juga min 1, kalau Fx-nya bilangan genap apapun, dan Gx-nya bilangan genap apapun, pasti hasilnya sama, yaitu positif 1. Ya kan? Tetapi kalau min 1 kita pangkatkan dengan Fx yang ganjil, misalkan min 1 dipangkatkan negatif 3 misalkan, dan HX-nya min 1 dipangkatkan negatif 7 hasilnya, dipangkatkan negatif 7 ya, berarti sama kan hasilnya, yaitu 1 juga. Jadi HX-nya bisa dibuat negatif 1 dengan syarat bahwa Fx dan Gx-nya keduanya harus genap, atau Fx dan Gx-nya keduanya harus ganjil. Kalau salah satunya genap dan salah satu yang lainnya adalah ganjil, maka dia tidak bisa memenuhi. Nah, jadi yang keempat ini agak lama ya, karena ada 4 langkah yang harus diselesaikan. Contoh, himpunan penyelesaian dari, nah kita lihat ya, di sini hanya, kita definisikan hanya adalah X plus 3, ya, sama, sedangkan Fx-nya adalah 2X min 1, dan Gx-nya adalah X plus 1. Langkah yang pertama tadi adalah, apa tadi? Fx disama dengankan dengan Gx. Berarti pangkatnya disama dengankan. 2X min 1 sama dengan X plus 1. Maka X-nya ketemu 2. Ini adalah suatu penyelesaian. Salah satu penyelesaiannya 2. Kemudian langkah yang kedua adalah HX kita sama dengankan 1. 1 dipangkatkan apapun hasilnya adalah 1 ya. HX-nya 1, maka X plus 3 sama dengan 1, maka X-nya sama dengan min 2. Ini juga merupakan penyelesaian. Kemudian yang ketiga, HX-nya disama dengankan 0. HX-nya sama dengan 0, ketemu X-nya sama dengan min 3. Tapi ini kita masukkan ke Fx dan Gx untuk mengetahui apakah ketika min 3 itu dimasukkan ke Fx dan min 3 dimasukkan ke Gx akan menghasilkan bilangan yang positif. Nah, ini harus positif hasilnya. Tapi ternyata hasilnya adalah negatif. Oleh karena itu, F-3 dan G-3 bernilai negatif. Maka, X-3-nya itu bukan merupakan penyelesaian. Harusnya apa? Kalau ingin menjadi penyelesaian, hasilnya harus positif ketika dimasukkan ke Fx dan Gx. Yang keempat, HX-nya disama dengan min 1.
Kalau HX-nya sama dengan min 1, kita dapatkan X-nya sama dengan min 4. Nah, terus kita cek, masukkan ke Fx dan masukkan ke Gx. Fx dan Gx-nya harus genap, atau Fx dan Gx-nya harus sama-sama ganjil. Nah, di sini dimasukkan ternyata hasilnya ganjil. Maka min 4 merupakan penyelesaiannya. Nah, jadi berdasarkan 1, 2, 3, 4 tadi, penyelesaiannya ada 2, ada negatif 2, yang kedua tadi negatif 2 ya, ya negatif 2. Terus yang ketiga tidak punya penyelesaian, yang keempat itu min 4. Maka penyelesaiannya adalah min 4, min 2, dan 2. Tuh, kemudian saya lanjutkan ke halaman 5. Nah, ini kejadian ketika Fx pangkat Hx sama dengan Gx pangkat Hx. Jadi di sini bilangan pokoknya berupa fungsi yang berbeda, tetapi pangkatnya berupa fungsi juga, tetapi yang sama. Hx ya. Maka penyelesaiannya adalah bilangan pokoknya disamakan. Ya, bilangan pokoknya disamakan. Ya kan? Kalau bilangan pokoknya sama, dipangkatkan dengan sesuatu yang sama, pasti hasilnya akan sama. Terus yang kedua, Fx-nya disama dengankan negatif Gx. Dengan syarat Hx-nya harus genap. Ya. Kalau Fx-nya itu dipangkatkan Hx yang genap, kemudian negatif Gx-nya dipangkatkan dengan Hx yang genap, ya. Negatif dipangkatkan dengan sesuatu yang genap itu kan hasilnya positif ya. Maka nilainya akan sama dengan ini yang dipangkatkan dengan Hx. Tapi syaratnya Hx-nya harus genap. Mudeng? Kalau ini, jadi Fx itu disamakan dengan negatif Gx, oke, tapi syaratnya Hx-nya harus genap. Lanjutnya, yang ketiga Hx-nya itu sama dengan 0. Nah, kalau suatu bilangan dipangkatkan dengan 0, hasilnya adalah 1 ya. Maka suatu bilangan dipangkatkan dengan 0, bilangan yang lain dipangkatkan dengan 0, maka hasilnya akan sama, yaitu 1. Maka Hx-nya sama dengan 0, syaratnya apa? Ada syaratnya di sini, Fx-nya tidak boleh 0. Jelas, 0 pangkat 0 itu tak terdefinisi juga ya. Gx-nya juga tidak boleh 0, karena 0 pangkat 0 tak terdefinisi. Ini contohnya. Fx-nya X plus 2, Gx-nya adalah 2X min 3, dan Hx-nya adalah X plus 1. Itu ya, penyelesaian yang pertama, yaitu Fx disama dengankan dengan Gx. Nah, kita sama dengankan, ketemu X-nya sama dengan 5. Ini adalah penyelesaian. Kemudian yang kedua, Fx-nya disama dengan min Gx. Ketemu min sepertiga X-nya, tapi kita harus cek dulu dengan memasukkan min sepertiga ini, memasukkan sepertiga ini ke Hx. Apakah hasilnya genap? Hasilnya ternyata 4/3. 4/3 itu bilangan pecahan, jadi dia tidak genap. Nah, berarti X yang sama dengan sepertiga itu bukan merupakan penyelesaian. Kemudian yang ketiga, Hx-nya 0. Kita buat yang ini Hx-nya 0 ya, disama dengankan 0. Ketemu X-nya sama dengan min 1. Kita masukkan ke F min 1 dan G min 1. Apakah tidak sama dengan 0? Ternyata F min 1 hasilnya 1 dan G min 1 hasilnya min 5. Nah, karena tidak sama dengan 0 ini, berarti X sama dengan min 1 merupakan penyelesaian.
Jadi penyelesaian dari persamaan ini adalah himpunan gabungan dari tadi berapa? Yang pertama ketemunya 5 ya. Yang kedua tidak ada, yang ketiga adalah 1 dan min 5. Kenapa ini min 5 tidak ikut? Oh, sorry. 1 ya di sini ya. 1. Min 1. Di sini min 1 yang dipakai. Oh, error saya. Di sini min 1 ya sebagai penyelesaian. Ini tadi kan ngeceknya ya. Ngeceknya dia sama dengan 0 atau tidak. Ya, berarti himpunan penyelesaiannya adalah 5 dan min 1. Ini. Lanjut yang ke-6. Terakhir ini ya. Kalau bentuknya seperti ini, suatu koefisien. A koefisien ya, A besar, B besar, C besar, ini koefisien. Di sininya A pangkat fx dikuadratkan ditambah B kali A pangkat fx ditambah C sama dengan 0. Ya, A-nya kecil, bilangan pokoknya tidak boleh lebih besar dari 0 ya, tidak boleh negatif. A-nya tidak boleh 1, A besarnya tidak boleh 0. Kenapa A besarnya tidak boleh 0? Nanti kalau A besarnya 0, ini menjadi bukan persamaan kuadrat, tapi persamaan linier. Jadi A-nya tidak boleh 0. Nah, untuk menyelesaikan bentuk persamaan ini, gunakan pemisalan. Yaitu Y-nya adalah A pangkat fx. Sehingga diperoleh AY kuadrat ditambah BY plus C sama dengan 0. Nah, ini adalah bentuk persamaan kuadrat. Kemudian difaktorkan, diperoleh nilai Y nantinya ya. Setelah nilai Y diperoleh, maka substitusikan Y sama dengan A pangkat fx tadi. Nah, setelah itu kita akan memperoleh nilai X. Contohnya, 9 pangkat X min 4 kali 3 pangkat X ditambah 3 sama dengan 0. Nah, di sini ada 3 pangkat X, tapi di sini ada 9 pangkat X. Maka 9 pangkat X-nya ini diubah jadi, 9-nya diubah jadi 3 pangkat 2. 3 pangkat 2 dipangkatkan X. Dikurangi 4 kali 3 pangkat X ditambah 3 sama dengan 0. Nah, 3 pangkat 2 dipangkatkan X itu bisa ditulis pakai A pangkat B pangkat C, itu bisa ditulis sebagai A pangkat C pangkat B. Maka 3 pangkat 2 pangkat X itu bisa ditulis sebagai 3 pangkat X dipangkatkan 2. Ya. Dikurangi 4 kali 3 pangkat X ditambah 3 sama dengan 0. Nah, di sini kita dapatkan A pangkat fx-nya. A pangkat fx-nya adalah 3 pangkat X. Ya. Kita misalkan 3 pangkat X-nya itu adalah Y. Nah, ini dimisalkan Y 3 pangkat X-nya, maka bentuk ini menjadi Y dikuadratkan dikurangi 4 dikali Y. 3 pangkat X-nya tadi adalah Y, ditambah 3 sama dengan 0. Ini ya. Kemudian kita faktorkan. Ketemu Y-nya sama dengan 3 atau Y-nya sama dengan 1. Nah, setelah nilai Y diperoleh, lihat ini, setelah nilai Y diperoleh, substitusikan ke Y sama dengan A pangkat fx tadi. Y-nya siapa tadi? 3 pangkat X. Maka substitusikan ininya, Y-nya yang ini diganti 3 pangkat X. Y-nya yang ini juga diganti 3 pangkat X. Maka diperoleh 3 pangkat X sama dengan 3. 3 pangkat X sama dengan 3 pangkat 1. 3 itu adalah 3 pangkat 1. Nah, maka diperoleh seperti ini. Tadi yang kedua ya. Tadi yang kedua, persamaan eksponen yang kedua. Maka diperoleh bahwa X-nya sama dengan 1. Gitu ya. Nah, untuk Y sama dengan 1, maka kita buat 3 pangkat X sama dengan 1. Satunya itu dibuat jadi bilangan pokoknya menjadi 3. Agar bisa disamakan pangkatnya. Berarti 3 pangkat 0. Sehingga X-nya adalah 0.
Gitu ya. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah 0 dan 1. Oke. Oke, itu terakhir. Setelah itu kuis, ada 5 kuis di sini. Ini yang pertama ya. Ini yang pertama, oh sorry, ini yang kedua. Yang pertama tidak. Yang pertama gampang. Ini yang kedua ya. Ini yang kedua juga. Sorry ya. Ini yang pertama ya ini ya. Ini yang pertama. Kalau mau lihat caranya, dilihat lagi yang pertama. Ini yang kedua. 81-nya dibuat jadi 3 pangkat ya. Terus disamakan penyebutnya. Disamakan pangkatnya kok penyebutnya. Yang ini yang keberapa ya? Ini pangkatnya sama ya. Cuma ininya beda. Ketiga ya tadi. Ketiga atau keempat. Kemudian ini X-min 3. Ini juga X-min 3. Ininya sama. Pangkatnya beda. Loh kok sama dengan nomor ini tadi ya? Ininya sama ya. Dua hal yang sama ini. Ya wis nggak apa-apa. Yang kelima, yang terakhir, yang ke F tadi ya. Oke, ini tambah loh ya, bukan kali ya, ini tambah. Ini tambah, ayo gimana? Kalian kerjakan terlebih dahulu. Nanti kalau ada kesulitan, bisa tanyakan di Telegram ya. Kita diskusikan di Telegram. Oke, sekian dulu dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.